Malam turun di Palembang, dan udara lembab menyelimuti jalan panjang yang dipenuhi pepohonan gelap. Di kejauhan, suara mesin kendaraan sesekali terdengar menggema, namun kebanyakan memilih jalan lain karena satu alasan, macan lindungan bukan tempat biasa bagi pengendara. Di jalan itu, ketakutan bukan berasal dari binatang buas, melainkan manusia. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup dan berkedip seperti lilin kehabisan napas, beberapa pria berdiri santai di pinggir aspal. Mereka merokok sambil tertawa seolah dunia hanya milik mereka. Tato memenuhi kulit mereka, luka-luka lama terlihat seperti tanda prestasi. Mereka bukan sekelompok orang biasa. Mereka adalah geng paling ditakuti di jalur lintas Sumatera, kelompok Dul Isman. Dul Isman berdiri paling depan. Tubuhnya besar, wajahnya keras, dan matanya tajam seperti seseorang yang telah terbiasa melihat darah. Di tangannya ada rantai besi yang berayun pelan setiap ia bergerak. Tak ada kendaraan yang bisa lewat tanpa izin darinya. Dan malam ini, ia tampak sedang menunggu seseorang, atau siapa saja yang cukup nekat untuk lewat. Asap rokok berkabut di udara ketika salah satu anak buahnya melihat lampu truk mendekat dari kejauhan. "Bang, ada yang datang," katanya dengan suara serak. Dul Isman tidak langsung bergerak. Ia hanya tersenyum, senyum yang dingin dan penuh kesabaran seperti seekor predator yang tahu mangsanya tak punya pilihan. Semakin dekat truk itu, suasana seperti menegang. Anak-anak buah Dul Isman mulai bersiap. Ada yang menggenggam golok, ada yang memutar nakle besi, ada pula yang menyiapkan rantai. Suara mesin truk itu terdengar berat, seperti mengeluh, seolah kendaraan itu sudah tahu apa yang menunggunya di depan. Ketika truk berhenti tepat di depan kelompok itu, jalan menjadi sunyi. Tak ada suara angin, tak ada burung malam. Yang ada hanya detak jantung yang entah milik siapa. Dul Isman melangkah maju sambil mengetuk pintu truk dengan rantainya. Ting, 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 suaranya terdengar seperti bel kematian. Lampu kabin truk menyala, namun tak satu pun dari para preman itu bersiap untuk apa yang akan mereka lihat. Perlahan, pintu terbuka. Bukan sosok pria tua, bukan sopir bertubuh besar yang biasa mereka hadapi, melainkan seorang perempuan. Rambut hitam terurai, mata tajam namun tenang, dan wajah cantik yang tidak sedikit pun menunjukkan rasa takut. Dia turun dari truk dengan langkah tegap. Dul Isman sempat mengerjapkan mata, bingung, lalu tertawa keras. Anak buahnya ikut tertawa, bahkan ada yang bertepuk tangan mengejek. Tapi perempuan itu hanya berdiri diam, memandang mereka satu persatu tanpa gentar, seolah sedang menilai siapa dari mereka yang akan menjadi masalah terbesar. Saat itulah, tanpa kata, udara berubah. Malam macan lindungan baru saja mendapat cerita baru, dan darah belum tumpah, tetapi takdir sudah bergerak. Hening itu masih menggantung ketika perempuan itu menutup pintu truknya dengan pelan. Tidak ada gemetar di tangannya, tidak ada gugup di gerakannya. Ia seperti seseorang yang sudah memahami bahwa malam ini bukan kebetulan, melainkan takdir. Dul Isman mendekat, menghembuskan asap rokok ke wajah perempuan itu sambil berkata pelan namun penuh ancaman, "Cewek berani nyetir di daerah kami. Kau pikir ini jalan wisata?" Perempuan itu hanya tersenyum tipis, senyum yang tak mengandung rasa takut, justru seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu. Ia lalu mengangkat wajahnya, menatap mata Dul Isman tanpa berkedip. "Aku cuma lewat," katanya pelan, namun ada nada dingin di balik suaranya. "Dan aku tak suka dipaksa berhenti." Kalimat itu seketika membuat suara tawa para preman padam. Salah satu anak buah Dul Isman maju, mendorong bahunya kasar. "Hei cantik, sini uang jalan. Kalau nggak mau bayar, ya jangan lewat sini." Ia tertawa sambil menunjuk wajah perempuan itu. Namun perempuan itu hanya menghela napas pelan, seperti seseorang yang sedang menahan amarah lama, amarah yang tidak muncul karena insiden malam ini, melainkan karena ingatan yang kembali berdarah. Dalam benaknya, suara masa lalu muncul sekejap, teriakan, suara pukulan, napas ayahnya yang tersengal saat menjelaskan bagaimana ia dipukul dan dipalak di tempat yang sama. Ayah cuma sopir, tapi mereka memperlakukan ayah seperti hewan. Kenangan itu menamparkan batinnya, membuat jantungnya berdegup keras. Tapi dari luar, wajahnya tetap tenang, terlalu tenang. Dul Isman kini berdiri sangat dekat, hingga jarak wajah mereka kurang dari 1 meter. Ia menatap perempuan itu seolah sedang mencoba membaca sesuatu di balik matanya. "Nama kau siapa?" tanyanya pelan, layaknya pertanyaan sederhana,
padahal itu peringatan. Perempuan itu mengangkat wajah sedikit dan menjawab santai. Salsa, nama itu bergema di kepala Dul Isman beberapa detik, lalu ia tertawa keras seolah tak percaya. Salsa, katanya mengejek, nama secantik itu buat sopir truk. Hah, dunia ini memang sudah gila. Anak buahnya ikut tertawa, namun tawa itu berbunyi seperti lolongan hewan buas yang sedang kelaparan. Namun tawa itu tidak berlangsung lama. Karena pada saat anak buah Dul Isman mencoba menarik tangan Salsa, perempuan itu bergerak cepat. Ia memutar pergelangan tangan pria itu, membuatnya meringis kesakitan, lalu mendorongnya mundur dengan kekuatan yang tak masuk akal. Preman itu jatuh ke tanah, mengumpat sambil memegangi lengannya yang terasa patah. Para preman terdiam, bingung, terkejut, dan kini mulai merasa ragu. Dul Isman mendekat lagi, tapi kali ini tidak sambil tertawa. Sorot matanya berubah tajam, penuh kewaspadaan. Salsa menatapnya dengan tenang, lalu berkata pelan, aku sudah tahu tempat ini berbahaya. Tapi aku sudah lebih lama memendam sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari kalian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Dul Isman merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, ketidakpastian. Setelah pertikaian kecil itu, suasana berubah drastis. Lampu truk yang terus menyala membuat bayangan pohon tampak seperti cakar raksasa siap menerkam. Namun bukan gelap atau hutan yang membuat udara terasa berat, melainkan ketegangan antara Salsa dan para preman yang kini tak lagi menganggapnya remeh. Dul Isman mempersempit jarak, mencoba membaca ketenangan perempuan itu yang terasa terlalu matang untuk sekadar sopir biasa. Salsa tidak bergerak, matanya menatap tajam ke arah Dul Isman, namun di balik tatapan itu, pikirannya meluncur jauh ke masa lalu. Ingatan itu muncul begitu jelas seakan baru terjadi semalam, kilas balik yang tak pernah bisa ia lupakan. Malam itu, saat usianya masih belasan tahun, ia menunggu ayahnya pulang dari perjalanan panjang lintas Sumatera. Namun yang datang bukan ayah yang gagah seperti biasanya, melainkan seorang lelaki tua dengan wajah lebam, bibir pecah, dan langkah terlatih. Ia masih ingat bagaimana ibunya berteriak panik, bagaimana tetangga datang berhamburan, dan bagaimana dirinya hanya berdiri terpaku, tidak mengerti apa yang terjadi. Ayahnya duduk di kursi tua sambil terengah, lalu berkata pelan, di Macan Lindungan, mereka memukul ayah, karena ayah tidak punya uang lebih. Suaranya patah, bukan tubuhnya saja yang luka, tetapi harga dirinya, martabat seorang sopir yang hanya ingin bekerja demi keluarganya. Malam itu, Salsa duduk di samping ayahnya sambil memegangi tangannya yang gemetar. Ia melihat betapa sakitnya ayah menahan rasa malu dan ketidakberdayaan. Tetesan darah jatuh ke lantai kayu dan membentuk noda gelap yang hingga kini masih tertinggal dalam ingatannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, muncul rasa di dalam dirinya, bukan sedih, bukan marah, tapi janji. Sejak hari itu, Salsa berubah. Ia mulai berlatih bela diri tanpa diketahui keluarganya. Ia mempelajari teknik pertahanan diri dari instruktur profesional, berlatih kekuatan tangan dan kelincahan tubuh hingga larut malam. Baginya, setiap pukulan latihan bukan sekadar gerakan, melainkan balasan pelan, rapi, terukur, untuk malam kelam yang merampas martabat ayahnya. Dan kini, bertahun-tahun kemudian, ia berdiri di tempat yang sama, di jalan yang pernah menghancurkan lelaki paling ia hormati. Dul Isman sama sekali tidak tahu bahwa perempuan yang berdiri di depannya bukan hanya sopir, bukan hanya wanita pemberani, melainkan warisan dari luka. Dul Isman menatapnya lebih lama, lalu mencibir. Jadi kau pikir hanya dengan memukul satu orang kau bisa lewat? Suaranya rendah, mengandung ancaman. Salsa menghela napas pelan, menahan emosi yang hampir meledak. Ia tidak menjawab, ia hanya menatap rantai besi di tangan Dul Isman, rantai yang sangat mirip dengan yang digunakan untuk memukul ayahnya dulu. Perlahan, Salsa mendekat 2 langkah, hingga hanya 1 lengan jaraknya dari sang pimpinan preman. Suara napas mereka terdengar jelas dalam keheningan malam. Dengan suara pelan namun menusuk seperti pisau dingin, Salsa berkata, "Aku tidak datang untuk lewat. Aku datang untuk menyelesaikan sesuatu yang tertunda." Dan dengan kata itu, masa lalu mulai bangkit, siap menuntut balas. Angin malam mulai bergerak, menyusup di antara pepohonan gelap dan suara jangkrik yang mendadak berhenti, seolah alam pun menahan napas. Para preman kini tidak lagi tertawa.
Mereka menatap Salsa seperti melihat sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak seharusnya muncul di tempat ini. Ada keberanian, ada kemarahan, tetapi yang paling menakutkan, ada tujuan. Dan tujuan itu tertuju tepat pada mereka. Dul Isman memperhatikan setiap gerakan Salsa dengan tatapan tajam. Anak buahnya yang tadi dihajar masih tergeletak sambil menggeram kesakitan, tetapi tak ada yang berani maju lagi. Dul Isman mencibir dengan nada mengejek, meski ada sedikit ketegangan dalam suaranya. Jadi, kau pikir kau bisa datang ke sini, membuat keributan, lalu pergi sesuka hati? Katanya sambil menarik rantainya ke tanah hingga terdengar suara gesekan yang mengerikan. Salsa tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat pandangan ke arah langit gelap, lalu menutup mata sejenak, menahan gelombang emosi yang berada di ujung ledakan. Di dalam dirinya, kenangan ayahnya menggema. Senyumnya, tangisnya, kata-kata terakhir sebelum pensiun, "Nak, jangan biarkan jalan itu merebut hidup orang lain seperti merebut hidup ayah." Ingatan itu seperti bara yang ditiup angin, membara semakin kuat. Ketika ia membuka mata, sorot matanya bukan lagi tatapan perempuan biasa. Itu tatapan seseorang yang sudah berdamai dengan rasa sakit, tetapi belum berdamai dengan dunia yang menyebabkannya. "Aku tidak ingin keributan," jawab Salsa pelan, namun tegas. "Aku ingin keadilan." Kalimat itu seperti gemuruh petir di tengah malam. Bukan keras, tetapi mengguncang. Salah satu preman mulai gelisah dan berbisik pada temannya, "Bang, dia bukan orang biasa." Namun Dul Isman menepis rasa takut itu dengan tawa keras yang terdengar seperti luka lama yang belum sembuh. "Keadilan," jawabnya sambil mendekat. "Di jalan ini, yang ada cuma aturan, siapa kuat, dia yang berkuasa. Dan aku," ujarnya sambil menunjuk dadanya, "adalah penguasa di sini." Salsa menoleh ke arah truknya sejenak, seolah memastikan barang titipan lintas Sumatera itu aman. Lalu ia kembali menatap Dul Isman, kali ini dengan ekspresi yang tak lagi ragu. "Dulu ayahku melewati jalan ini," katanya pelan namun menusuk. "Dan dia dipaksa tunduk karena tidak punya pilihan. Aku bukan ayahku, dan aku tidak datang untuk tunduk." Suasana menjadi semakin berat. Udara seperti terperangkap, tidak bergerak. Para preman menelan ludah, merasakan ada batas tak terlihat yang sebentar lagi akan dilanggar. Dul Isman menggenggam rantainya lebih kuat, urat di tangannya menonjol. "Kalau kau ingin balas dendam," katanya dengan suara rendah, "ambil langkahmu. Tapi ingat, setelah kau mulai, tidak ada jalan kembali." Salsa menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tersenyum. Senyum dingin, senyum yang lahir dari luka yang berubah menjadi keberanian. Ia menatap mata Dul Isman tanpa berkedip dan berkata perlahan, "Aku sudah melangkah sejak hari mereka menyentuh ayahku." Lalu ia berdiri lebih tegak. Malam itu, konflik bukan lagi soal uang jalan, melainkan tentang harga diri, masa lalu, dan kebenaran yang tertunda terlalu lama. Langit semakin gelap, seolah malam itu sendiri tahu bahwa sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Udara dipenuhi ketegangan yang begitu berat hingga napas terasa sulit ditarik. Dul Isman maju satu langkah, rantai besinya berayun dan memantulkan cahaya lampu truk yang masih menyala. Salsa tetap berdiri tegap, tak bergeming. Semua orang di tempat itu tahu, kata-kata sudah selesai. Yang tersisa hanya tindakan. Dul Isman menunjuk Salsa dengan ujung rantainya. "Aku tidak tahu siapa kau," katanya dengan suara rendah namun menekan, "tapi aku tidak akan biarkan seorang perempuan, apalagi sopir, datang ke wilayahku dan berbicara seolah dialah yang berkuasa." Nada suaranya penuh arogansi, tetapi di matanya ada sesuatu yang berbeda, keraguan. Sesuatu tentang Salsa membuatnya tidak bisa sepenuhnya yakin. Salsa menghela napas pelan. "Aku tidak ingin perang, Dul," katanya jujur. "Aku hanya ingin kalian berhenti menyakiti orang yang hanya ingin bekerja. Sopir bukan musuh kalian, mereka hanya mencari nafkah." Kata-katanya sederhana, tetapi mengandung luka mendalam, dan kebenaran yang sulit dibantah. Namun kebenaran tidak selalu cukup. Salah satu preman, yang sejak tadi tidak tahan melihat pemimpin mereka dibantah, maju dengan golok terangkat. "Aku muak dengar ceramah. Kau pikir kami butuh nasihat?" teriaknya. Ia berlari ke arah Salsa, ayunan goloknya mengoyak udara. Namun sebelum sempat mengenai, tubuh Salsa bergerak cepat, terlalu cepat. Dengan gerakan lincah, Salsa memutar tubuhnya, menghindari serangan itu hanya dengan jarak hitungan sentimeter.
Tangannya menangkap lengan penyerangnya, lalu dengan satu hentakan keras dan presisi, ia membantingnya ke tanah. Golok itu terlempar, preman tersebut meringis sambil memegangi bahunya yang hampir patah. Suara itu terdengar seperti tulang yang dipaksa menyerah. Para preman lain refleks mundur setapak. Mereka baru sadar satu hal penting. Salsa bukan hanya sopir, ada disiplin dalam gerakannya. Ada kekuatan yang lahir dari pelatihan panjang, bukan sekadar keberanian sesaat. Dul Isman pun kini tidak lagi memandangnya sebagai ancaman biasa, melainkan lawan yang layak. Dul Isman menggulung rantainya ke tangan, seolah bersiap. Jadi ini bukan soal uang, katanya dengan suara perlahan, hampir seperti gumaman. Ini soal dendam, soal masa lalu, soal seseorang yang pernah kalimatnya terhenti. Ia menatap Salsa, lalu bertanya dengan nada berbeda, lebih berat. Siapa ayahmu? Salsa menunduk sebentar, lalu mendongak dengan mata yang kini bukan hanya tajam, tetapi penuh bara. Namanya Hasan. Mendengar nama itu, seluruh anak buah Dul Isman saling pandang, wajah mereka berubah. Dul Isman terdiam 1 detik, 2 detik, lalu rahangnya mengeras. Jadi, kau anak lelaki itu. Dan dengan kalimat itu, bukan lagi nasib, tetapi pertarungan takdir yang resmi dimulai. Nama Hasan bergema di jalan gelap itu seperti mantra yang menghidupkan masa lalu. Para preman yang tadi terlihat angkuh kini saling berpandangan dengan wajah kaku, seakan baru saja melihat hantu yang kembali menagih sesuatu yang mereka lupakan. Dul Isman menggertakkan giginya, napasnya mulai berubah berat. Bukan karena takut, tetapi karena masa lalu yang ia coba kubur, kini muncul kembali tanpa permisi. Salsa menatap perubahan ekspresi itu dengan tenang, namun hatinya berdegup keras. Ia bisa melihat semuanya, rasa terkejut, penyesalan samar, dan ketakutan yang mulai merayap pelan. Ia tahu ayahnya bukan satu-satunya korban. Jalan ini telah menelan banyak sopir yang hanya ingin pulang membawa rezeki. Dan malam ini, sejarah yang busuk itu tidak lagi bersembunyi di balik kegelapan. Dia sopir baik, ujar Salsa perlahan, suaranya rendah namun tegas. Dia tidak pernah melawan, dia tidak pernah merusak. Yang dia bawa hanyalah amanah orang lain dan harapan keluarganya. Ia menatap langsung ke mata Dul Isman. Tapi kalian memperlakukannya seolah hidupnya tidak berharga. Seorang preman tua yang sejak tadi diam tiba-tiba berbicara pelan, hampir seperti berbisik. Bang, Hasan itu, yang dulu kita pukul sampai. Ia tidak melanjutkan. Kata-katanya menggantung di udara, namun tidak ada yang perlu dijelaskan. Semua dari mereka mengingat malam itu. Malam yang seharusnya mereka lupakan, dan pada saat yang sama, malam yang mengubah segalanya. Dul Isman mendongak, menatap Salsa dengan tatapan yang kini bukan sekadar sombong, ada bayangan rasa bersalah yang ia coba sembunyikan. Hasan bukan malaikat, katanya dingin, mencoba mempertahankan kuasanya. Dia melawan. Salsa tersenyum pahit. Tidak, dia hanya bertanya kenapa kalian meminta uang 2 kali lipat. Itu bukan perlawanan, itu pertanyaan. Jawaban itu menamparkan keras, lebih keras daripada pukulan apapun. Beberapa anak buah Dul Isman menunduk. Ada luka lama yang terungkap. Ada kebenaran yang selama ini tertutup intimidasi. Dul Isman mengepalkan tangan, lalu dengan nada rendah ia berkata, dunia ini tidak berjalan dengan keadilan. Di jalan ini, yang lemah dimakan. Salsa melangkah mendekat, kini hanya setengah meter dari Dul Isman. Angin malam meniup rambut panjangnya pelan, namun tatapannya tidak pernah goyah. Mungkin kau benar, katanya. Tapi hari ini, aku bukan lagi anak gadis sopir yang menangis melihat ayahnya pulang dengan wajah lebam. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Hari ini aku adalah orang yang akan menghentikanmu. Dul Isman mengangkat kepalanya perlahan, rantai di tangannya kembali menggantung di udara. Senyum tipis muncul di wajahnya, bukan senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang akhirnya tahu, pertarungan ini tidak bisa dihindari. Kalau begitu, katanya dingin, biar sejarah memilih siapa yang benar. Dan malam itu, bukan hanya jalan yang menjadi saksi, tetapi luka, dendam, dan harga diri yang akhirnya bersiap untuk diselesaikan. Hening merayap di sepanjang jalan macan lindungan. Bahkan angin pun seperti berhenti berhembus, seolah dunia tahu bahwa malam itu bukan sekadar perseteruan antara dua manusia, melainkan pelunasan hutang masa lalu yang menumpuk terlalu lama. Rantai di tangan Dul Isman berayun perlahan,
menimbulkan dentingan logam yang terdengar seperti genderang perang. Salsa berdiri tegak, tanpa rasa takut, namun di dadanya ada gelombang emosi yang mulai mendidih. Dul Isman bergerak lebih dulu. Dengan kecepatan yang mengejutkan untuk tubuh besar sepertinya, ia mengayunkan rantai besi itu ke arah kepala Salsa. Tapi Salsa sudah membaca gerakannya. Dengan lincah ia merunduk, langkahnya ringan bagai angin. Rantai itu hanya mengenai udara, menciptakan suara gesekan kasar yang memecah keheningan. Dul Isman menggeram frustrasi. Serangan kedua datang tanpa jeda. Kali ini rantai diarahkan ke pinggang Salsa, lebih cepat, lebih tajam. Namun Salsa berhasil menangkap ritme serangan itu. Ia memutar tubuh, lalu melancarkan tendangan keras ke arah tulang rusuk Dul Isman. Benturan itu terdengar padat. Dul Isman mundur satu langkah. Namun tidak jatuh. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, ia tidak menyangka perempuan itu memiliki kekuatan sebesar itu. Jadi, begini rasanya dilawan. Gumam Dul Isman sambil mengusap bagian tubuh yang terkena tendangan. Ada senyum tipis di bibirnya, senyum yang tidak menyerah, tetapi justru menikmati tantangan. Bagus. Sementara itu, anak buahnya hanya bisa menyaksikan dengan napas tertahan. Tak ada yang berani ikut campur. Pertarungan ini bukan lagi urusan kelompok, melainkan urusan harga diri. Salsa maju 2 langkah. Nafasnya teratur, matanya fokus. Kau bisa menyerah sekarang, Dul, katanya pelan namun tegas. Aku tidak ingin ada darah malam ini. Dul Isman tertawa rendah. Sudah terlambat, Salsa. Sejak kau menyebut nama Hasan, jalan ini tidak lagi sekadar jalan. Ini arena. Kata-katanya mengandung amarah yang terpendam, bukan hanya terhadap Salsa, tetapi terhadap dirinya sendiri. Serangan ketiga terjadi begitu cepat hingga sulit diikuti mata. Dul Isman melompat maju, rantai berputar seperti ular baja yang hendak mematuk. Kali ini rantai itu sempat mengenai lengan Salsa, menciptakan luka memanjang dan darah tipis yang langsung muncul. Salsa terhuyung sedikit, perihnya menembus kulit hingga ke tulang, namun ia tidak mengeluarkan suara. Ia tetap berdiri, menatap Dul Isman dengan tatapan dingin. Melihat darah itu, Dul Isman merasa menang 1 langkah. Namun sesuatu berubah. Mata Salsa tidak lagi hanya menunjukkan tekad, melainkan bara api. Perlahan ia mengepalkan tangan. Kau tidak hanya menyakiti ayahku, katanya dengan suara bergetar menahan emosi. Kau menyakiti semua orang yang melewati jalan ini. Dan malam ini, aku akhiri semuanya. Dengan gerakan cepat, Salsa melesat ke depan. Tinju kanan melesat, diikuti sabetan siku kiri yang tepat mengenai rahang Dul Isman. Tubuh besar itu terhuyung keras, hampir terjatuh. Untuk pertama kalinya, wajah pemimpin macan lindungan itu menunjukkan sesuatu yang belum pernah dilihat anak buahnya. Ketakutan. Pertarungan belum selesai. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dul Isman sadar, ia mungkin akan kalah. Angin malam menyapu reruntuhan pasar yang porak-poranda setelah duel mematikan antara Maya dan Manu Besi. Bau darah bercampur debu masih tercium jelas. Di kejauhan, beberapa warga memberanikan diri muncul, menatap tubuh Manu Besi yang kini tergeletak tak bernyawa dengan mata membelalak, seolah masih tak percaya bagaimana seorang perempuan bisa mengalahkannya. Namun Maya tidak ikut merayakan kemenangan, ia justru duduk terhuyung, memegangi dadanya yang terasa semakin panas, seakan ada api yang menyala dari dalam tubuhnya. Aura hitam pekat keluar dari pori-porinya, membuat tanah di sekitarnya retak dan tanaman menghitam. Suara langkah kaki pelan terdengar, itu adalah dukun tua berjubah hitam, sosok yang selama ini mengawasi dan mengikuti Maya dari kejauhan. Wajahnya dipenuhi senyum licik, seolah menunggu momen seperti ini. Bagus, Maya, bisiknya berat dan pelan, kau sudah membuka segel terakhir ilmu hitam rawa rontek, sekarang, kekuatanmu bukan hanya milikmu, tapi milikku juga. Maya mendongak perlahan, tatapannya dipenuhi kebencian, namun tubuhnya mulai kehilangan kendali. Tangan kanannya bergetar, kuku jarinya memanjang seperti cakar binatang buas. Aku tidak pernah melakukan ini untukmu, geram Maya dengan suara parau. Aku melakukannya untuk harga diriku, untuk masa laluku, dukun itu terkekeh. Sudah terlambat, kau menggunakan ilmu terlarang. Kematian Manu Besi telah memanggil roh penunggu ilmu itu, kau menjadi wadahnya. Maya, suaranya menggema kuat, seolah berasal dari udara, bukan hanya dari mulutnya.
Tiba-tiba tubuh Maya terpental, melayang ke udara beberapa meter sebelum jatuh menghantam tanah. Jeritan pedih keluar dari mulutnya, namun bukan jeritan manusia. Biasa, lebih mirip raungan iblis yang membuat warga menutup telinga ketakutan. Bola matanya berubah hitam legam, urat-urat hitam menjalar dari leher hingga ke wajahnya. Namun meski kesakitan, ia tidak menyerah. Dengan sisa kesadaran, ia menggenggam tanah, mencoba bangkit meski lututnya gemetar. Dukun tua itu melangkah semakin dekat, tongkatnya mengetuk tanah, memunculkan lingkaran simbol kuno berwarna merah darah. "Kau ditakdirkan bukan sebagai manusia," katanya lirih namun kejam, "kau akan menjadi raja kematian dari Banten, dan aku adalah yang memanggilmu." Maya menggeram, dan dari mulutnya keluar suara dua lapis, suara dirinya dan suara makhluk lain, lebih gelap. "Aku, bukan, milikmu." Dalam sekejap, aura hitam yang sebelumnya mengurungnya justru meledak seperti badai. Angin berputar membentuk pusaran kegelapan, menerbangkan puing pasar dan membuat warga berlarian panik. Mata Maya kini berubah seperti mata harimau hitam, menyala dengan api gelap yang tak manusiawi. Kulitnya mengeluarkan simbol kuno berwarna merah menyala seperti terukir dengan besi panas. Suasana menjadi mencekam, bahkan langit tampak lebih kelam, seolah malam menjadi lebih pekat. Dukun tua itu tidak mundur, justru ia tersenyum makin lebar. "Ya, itu dia. Biarkan kekuatanmu sepenuhnya bangkit," serunya sambil mengangkat kedua tangan, melakukan ritual pemanggilan. Tetapi Maya tiba-tiba berdiri tegak, tanpa ekspresi, lalu menghilang, hanya suara boom terdengar, dan dalam satu kedipan ia sudah muncul tepat di depan dukun tua itu. Nafasnya berat, tetapi tatapannya tidak lagi ketakutan, melainkan menuntut balas dendam. Dengan suara serak bercampur amarah dan kuasa iblis, Maya berbisik tepat di telinga dukun itu. "Kau pikir aku boneka? Tidak, akulah kutukan itu sendiri." Adegan berhenti dengan angin malam kembali berhembus pelan, namun kali ini, bukan hanya pasar yang ketakutan, Banten pun ikut gemetar. Langit Banten semakin menghitam, seolah malam itu bukan hanya malam, tetapi awal dari kiamat kecil. Petir menyambar tanpa suara, hanya cahaya merah darah yang membelah gelap seperti amarah langit itu sendiri. Maya berdiri tegak, tubuhnya kini bukan lagi tubuh manusia biasa, ia tampak seperti ratu kegelapan dengan aura hitam pekat yang berputar mengelilinginya. Dukun tua yang sebelumnya terlihat begitu yakin, perlahan mulai mundur, matanya membelalak, seolah baru menyadari bahwa dirinya telah membangunkan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. "Kau, bukan yang KUTAHUN," suara dukun tua itu bergetar. Maya menoleh perlahan, gerakannya dingin dan tak berkedip, seolah tubuhnya dikendalikan oleh entitas yang jauh lebih tua dan lebih mengerikan dari manusia. "Kau pikir aku diciptakan untuk melayani?" balas Maya dengan suara berlapis, bergema seperti berasal dari banyak suara sekaligus, suara manusia, suara iblis, suara masa lalu yang terluka. "Tidak, aku dilahirkan dari dendam, dan dendam tidak tunduk pada siapapun." Dengan satu langkah, tanah tempat Maya berpijak langsung pecah, retakan menjalar seperti urat racun ke segala arah. Batu dan debu terlempar, tetapi Maya berjalan tanpa terdistraksi, seperti ratu yang mendekati tahta korban. Dukun tua itu panik, membaca mantra dengan cepat, namun kata-katanya justru tersedak karena ketakutan. Ia menggambar simbol pelindung di udara, namun simbol itu langsung terbakar hitam saat disentuh aura Maya, seolah dunia menolak melindungi orang seperti dirinya. "Sudah terlambat," bisik Maya, kini hanya berjarak 1 meter darinya. Dukun itu berusaha menyerang dengan tongkat sakralnya, namun Maya menangkapnya dengan 2 jari, dan tongkat itu meleleh seperti lilin yang dianggap tidak penting. Mata dukun tua itu membesar, tubuhnya bergetar. Aku hanya ingin kekuasaan, kau harusnya tunduk. Aku yang memilihmu," teriaknya putus asa. Jawaban, Maya hanya senyum, senyum tipis dingin yang bisa membuat malaikat pun gentar. "Dan keinginanmu adalah dosa yang harus dibayar." Maya meletakkan telapak tangannya di dada sang dukun. Seketika tubuh lelaki tua itu melengkung kesakitan, jeritan keluar dari mulutnya, jeritan yang bukan hanya terdengar, tetapi dirasakan oleh siapapun yang berada di radius ratusan meter. Kulitnya retak seperti tanah kering, darahnya berubah menjadi asap hitam, dan dalam beberapa detik tubuhnya hilang, lenyap, seolah ia tidak pernah ada. Hanya jubah hitamnya yang jatuh ke tanah,
tertiup angin seperti abu masa lalu. Pasar kembali sunyi. Tidak ada lagi suara jeritan, mantra, atau tantangan. Yang tersisa hanyalah Maya, yang kini berdiri sendirian di tengah reruntuhan, tubuhnya perlahan kembali seperti manusia. Nafasnya terengah, lututnya goyah, dan aura hitam yang sebelumnya mengepul kini memudar perlahan. Namun mata Maya menatap kosong, seolah setelah semua kemarahan, kemenangan, dan pembalasan, yang tersisa hanyalah kehampaan. Angin malam menyapu rambutnya yang panjang dan kusut. Warga yang bersembunyi di kejauhan mulai muncul satu persatu, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Mereka tidak tahu apakah Maya adalah penyelamat, atau ancaman berikutnya. Maya menutup mata, dan untuk pertama kalinya setelah pertarungan itu, setetes air mata jatuh, membasahi pipinya. Dendam telah selesai, bisiknya lirih. Tapi luka, belum pernah benar-benar pergi. Dan malam itu, Maya berjalan menjauhi pasar, meninggalkan samar-samar jejak aura gelap, seraya meninggalkan tanya. Apakah ia kini pembawa keadilan, atau awal dari legenda terkutuk yang tak berhenti?